thirsts after you. My soul longs to you. I want to be close with you, Lord. Dwell in your presence. Jiwaku merindukanmu, Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pagi hari ini, minggu pagi ini, kita boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama dalam ibadah online pagi hari ini. Saudara, saya percaya semuanya dalam sukacita Tuhan, semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Meskipun apa yang sedang terjadi, yang sedang kita alami sampai saat ini, kita percaya penyertaan Tuhan sempurna adanya buat kehidupan kita. Mari saudara, saya ajak semua untuk tundukkan kepala, mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal yang senantiasa Ia berikan. Mari saudara. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh ada sebagai kami ada sampai saat ini. Kami masih Tuhan diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah kepadamu Bapa, membawa tubuh jiwa roh kami, membawa persembahan kami, pujian kami buat Engkau Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan, senantiasa mau bersuka cita, bersorak-sorai dan mengucap syukur bagi-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mohon pimpin ibadah pagi hari ini Tuhan, dan damai sukacita yang daripada-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seluruh jemaat Tuhan Jalan GBI Profesor Ramkah, mari
kita bawa hati kita meninggikan Allah kita. Haleluya. Katakan, Kau yang terindah, Engkau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Engkau yang termanis, benar Yesus, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Katakan, Kau yang terindah Tuhan, Engkau yang terindah. Katakan dengan senyummu, dengan cintamu dan kasihmu kepada Yesus Allah kita. Naikkan pujian ini Bapa. Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang oh betapa manis Engkau ya Yesus. Allah yang luar biasa, penuh kasih, cinta dan mesra bagi kami Tuhan. Oh lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allah. Amin. Tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan, Engkau yang terindah Yesus Allah kami. Engkau yang kepada Yesus Allah kami. Kami menaikkan pujian ini Bapa dalam keindahan-Mu. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan, Kau yang termanis, Engkau yang termanis. Haleluya. Di dalam hidup ini ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah
kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah, ku sembah Kau, haleluya. Ku tinggikan namamu, salah tiada lutut tak bertelut, tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah, ku sembah Kau, haleluya Yesus. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Engkau Yesus, haleluya. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Kau, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa. Oh Bapa, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Oh terima kasih. Lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah, kami sembah Engkau Yesus. Oh haleluya Bapa. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Yesus Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Oh haleluya. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Kau, oh ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sembah Engkau Allah yang kami tinggikan, ya Yesus. Engkau juru selamatku, Engkau penebus dosaku. Engkau Allah yang memberi berkat bagiku, memeliharaku sempurna. Di dalam genggaman tangan-Mu lah kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur,
kami bersyukur. Haleluya, haleluya, Yesus haleluya selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kepadamu-lah Tuhan kami mengucap syukur. Kepadamu Tuhan kami bersuka cita, karena Engkau Allah kami yang selalu baik adanya. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini Tuhan, umat-Mu Tuhan bersuka cita bagi nama-Mu, bagi kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya sukacita surga tercurah bagi kehidupan saudara semua. Haleluya. Yuk bertepuk tangan, bersukacita buat Allah kita. Amin. Bersama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah-tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, katakan, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Katakan, sukacita surga nyata. Yes, penuhiku. Amin. Yuk bersukacita pertama di dalam keluargamu hari ini. Terima sukacita surga. Terima kasih Tuhan. Yes, ku dapat rasakan kasih-Nya. Di mana? Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Katakan, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, bersukacita bagi Allah kita. Sukacitanya tercurah, amin. Patah semangat takkan hilang. Haleluya, haleluya, kami mau Tuhan sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi katakan, haleluya, haleluya, amin. Yes, takkan patah semangat, takkan hilang. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita penuhiku. Katakan, sukacita, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga turun bagimu. Sukacita surga nyata, yes, penuhiku. Amin. Saya percaya semuanya tersenyum buat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Biar semua kita mendapat kekuatan yang baru di saat kita memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian kembali. Aku ingin selalu berada di hadapan, di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Amin.
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali melintasi, bagai Raja Wali, Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yuk katakan bersama kembali, katakan, aku ingin selalu, Engkau yang mau selalu berada di dalam kepak sayap Tuhan, tetap berlindung di dalamnya. Amin. Katakan, dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Amin. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Engkau yang mau seperti Raja Wali, katakan, bagai Raja Wali melintasi. Yes, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Yes, bagai Raja Wali, kita mau terus terbang tinggi meskipun ada badai hidup yang sedang berjalan hari ini. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada untuk menolong. Dia setia adanya. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengar apa yang mau Tuhan katakan melalui hamba-Nya hari ini. Biar apa yang difirmankan hari ini boleh senantiasa menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia, untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan menjadi andalanku ya Bapa. Engkau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, Kau Tuhan. Engkau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, benar Tuhan, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Amin, haleluya. Aku percaya Tuhanku
dahsyat. Haleluya. Ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Benar Yesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Lebih lagi, dengan iman katakan bersama saudara, Kau Tuhan jadi andalanku. Engkau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Oh haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Oh, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya haleluya. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Oh, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya adamu. Lebih lagi katakan, aku percaya. Kami percaya Tuhan, mujizat masih berlaku Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terjadi sesuai kehendak dan rencana-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Aku percaya terjadi Tuhan, mujizat-Mu ya Bapa. Oh, bagi setiap umat-Mu Tuhan yang berharap, yang berserah kepada-Mu Bapa. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya ada mujizat. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Salam, selamat pagi jemaat yang berkati Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mulai ibadah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah ini kami ucap syukur, terima kasih. Hati kami berbunga-bunga untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, Kau beri hikmat sehingga jemaat-Mu mengerti firman ini. Juga Roh Kudus bukakan hati jemaat-Mu, juga jemaat-Mu biar juga mengerti tentang firman ini. Biarlah firman ini senantiasa tertanam dalam hati yang sangat dalam sehingga bertumbuh, berkembang dan berbuah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di situ akan baca firman Tuhan, yaitu di Ayub 36 ayat 26. Kalau udah ketemu, mari kita bacakan. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita,
jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Saya ulangi, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul kekekalan. Apakah kekekalan itu? Bagaimana memahami kekekalan itu? Bagaimana mengartikan kekekalan itu? Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau saya lihat sebuah kamus, kekekalan adalah suatu waktu yang tidak terbatas. Tapi di kamus lain saya temukan bahwa kekekalan adalah di luar batas waktu. Bagaimana arti kekekalan diartikan dua buah buku yang berbeda. Yang satu waktu yang terbatas, yang satu di luar waktu. Pasti ini ada yang salah. Namun kebenarannya adalah bahwa kekekalan tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Karena pikiran manusia terbatas. Pikiran manusia senantiasa dibatasi oleh dibatasi oleh kuasa-kuasa yang tidak akan mengerti tentang kekekalan. Ya. Jadi, apakah kekekalan itu? Kekekalan bukan bicara tentang waktu, ya. Kekekalan juga bukan bicara tentang waktu yang tidak terbatas. Jemaat yang diberkati Tuhan, sambil contoh, ya. Coba jemaat pikirkan, di manakah letak sisi akhir dari alam semesta ini? Apa yang jemaat temukan di sisi alam semesta ini? Apakah terbuat dari pagarnya tembok yang besar? Kalau sudah ditemukan, apakah dari sisi tembok itu masih ada ruangan lain? Kalau masih ditemukan sisi ruangan lain, berarti kekekalan ini seperti itu, tidak pernah ketemu. Ya. Demikian juga, atau sebuah lubang yang dalam yang tidak mempunyai dasar. Kalau jemaat dan saya jatuh, kalau tidak ada dasar, kapan sampainya? Pasti kita akan jatuh, dan jatuh. Melayang, dan melayang. Di sini ada dua hal, bukan satu hal. Yang pertama tidak punya dasar, yang kedua adalah jatuh dan jatuh. Jemaat diberkati Tuhan. Apakah tempat semacam ini ada? Tapi Alkitab menjawab soal itu semua. Bagaimana tentang Allah sendiri? Bagaimana Allah itu ada? Ya, saya katakan dari awal Allah itu sudah ada. Ya, dari kekekalan sampai kekekalan bahwa Allah itu ada. Apakah dia berubah? Allah tidak pernah berubah. Apakah dia diciptakan? Allah juga tidak pernah diciptakan. Allah ada sebelum dunia ada. Kalau kita baca Mazmur 90 ayat 2. Ya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, selama-lamanya tetaplah Allah. Jadi Allah sudah ada sebelum dunia ini jadikan. Jemaat yang diberkati Tuhan, seperti Ayub tulis bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun ya, yang mengerti akan kekekalan itu. Jemaat yang berkati Tuhan, yang kedua adalah kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita buka Alkitab kita. Kalau udah ketemu kita bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Meskipun demikian, kalau saya perkatakan, dari awal sampai akhir manusia tidak dapat mengerti pekerjaan Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau firman Tuhan ini sambil penekankan ya dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 ini, apa yang ada dalam kebenaran dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita. Saya ulangin, apa yang ada dalam kebenaran dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita.
tapi sebenarnya ditempatkan dalam hati kita oleh Allah. Ya. Jadi kekekalan ini menurut Pengkhotbah 3 itu, kekekalan ditaruh dalam hati kita. Ya. Kekekalan dimengerti di dalam hati kita. Kekekalan juga lahir di setiap hati manusia. Ya. Itulah sebabnya orang bebal berkata tidak ada Allah dalam hatinya. Mazmur 14 ayat 1, saya ulangin, Alkitab tidak menulis bahwa orang bebal berkata dalam pikirannya, tapi Alkitab menulis bahwa orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau saya baca sebuah buku tentang kalau baca sebuah buku tentang orang ateis, ya. Kalau orang ateis dengan tegas-tegas menyatakan bahwa hatinya tidak percaya adanya Allah. Tapi karena kekekalan itu ditanam di hati mereka, dia tidak mengeraskan hatinya. Tapi dia tetap percaya bahwa Allah itu ada, tapi karena moral dia tidak mau mengakui. Ya. Jemaat yang berkati Tuhan, kekekalan itu abadi. Kekekalan itu tiada akhir, tetapi itu bukanlah sekedar masalah waktu, ya. Tidak berkenaan dengan waktu, tapi kekekalan tidak juga tapi kekekalan juga tidak merupakan hal yang melampaui waktu. Ya. Kalau kita pikirkan tentang kekekalan, kita pun akan berlarut-larut tidak ada habisnya. Ya. Untuk mencapai gambaran yang terbaik, maka kita akan melihat pada Allah itu sendiri tentang kekekalan. Ya. Dia tidak terbatas akan kuasanya. Dia tidak akan terbatas pengetahuannya. Bahwa Allah tidak terbatas oleh hikmat, pengertiannya, dan sebagainya. Ya. Allah tidak terbatas tentang kuasa. Ya. Dia dengan kuasanya menciptakan langit bumi dan isinya begitu megah. Dengan pengetahuannya dia memisahkan antara langit dan bumi. Dengan hikmat dia membuat bahwa ujung langit pun tidak dapat diketahui oleh manusia. Allah selalu ada dulu, sekarang, dan selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan. Ya. Di Yesaya 9 ayat 6 bahwa Allah juga disebut Bapa yang kekal. Di 1 Timotius 1 ayat 17 bahwa Allah juga disebut Raja kekekalan. Segala sesuatu yang kekal ditemukan di dalam Dia, tetapi di luar Dia adalah sifatnya sementara. Jemaat yang diberkati Tuhan, contohnya kalau seorang wanita waktu remaja adalah cantik, maka sebentar lagi dia akan berubah, karena di luar Tuhan itu pasti berubah. Ada orang yang kaya, sementara kaya, mereka akan berubah jadi miskin karena rumahnya mungkin kena gempa bumi. Bahkan orang yang dulu pandai atau pintar, itu pun juga bisa berubah karena senja umur mereka telah tiba, maka pikiran mereka berubah dan sebagainya dan sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, langit dan bumi akan berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Jemaat kasih Tuhan, mari kita baca Alkitab kita, yaitu di Ibrani 1 ayat 10 dan 12. Sebentar saya kita. Di Ibrani 1 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan
engkau gulungkan mereka. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Saya ulangi ya, yaitu di Ibrani 1 ayat 10 sampai 12. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kekekalan hanya ada pada Tuhan. Ya. Di luar Tuhan semuanya itu semu, di luar Tuhan itu semuanya sementara. Seperti saya kasih contoh tadi, seperti yang tertulis dalam Ibrani 1 ayat 10 sampai 12. Di luar Allah semuanya itu akan punah. Jemaat yang diberkati Tuhan, ya. Yang ketiga, kita akan bicara tentang kekekalan. Yaitu di Daniel 12 ayat 2. Kalau udah ketemu, kita baca bersama-sama. Daniel 12 ayat 2. Kita mulai dari hitungan 3, 2, 1. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami hidup dengan kengerian. Ya. Jemaat dikasih Tuhan, Daniel juga menulis tentang kekekalan ada dalam surga dan kekekalan juga ada di dalam neraka. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau minggu yang lalu telah saya mengupas sedikit tentang Daniel ini. Ya. Dari kitab Daniel ini kita dapat membaca sebelumnya, yaitu di Lukas 11 ayat 23. Di situ dijelaskan, di dalam dunia ini ada dua jenis orang, ya, menurut firman Tuhan, yaitu yang pertama bersama Yesus, yang kedua tidak bersama Yesus. Artinya yang pertama mengumpulkan bersama Yesus, yang kedua dia mencerai-beraikan. Artinya bahwa melekat pada Yesus itu, yaitu yang pertama, dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Yang kedua adalah cinta kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu menginginkan Tuhan. Ya. Sebaliknya, ya, yang kedua orang ini adalah tidak menginginkan Tuhan, mereka tidak jatuh cinta kepada Tuhan, mereka tidak mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk membangun kekekalan, kita harus memulai hidup kita di depan Tuhan, membangun kebenaran, yaitu melekat pada Tuhan, yang pertama. Yang kedua, kita harus membangun kehidupan kita di atas kekekalan, yaitu firman Tuhan. Seperti Daniel katakan bahwa sebagian orang akan dibangunkan, mereka akan mendapat hidup yang kekal. Itulah orang yang membangun, yang melekat pada Tuhan, yang membangun hidupnya di atas kekekalan. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang cerdik. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang bijaksana, sehingga mereka bercahaya seperti cahaya cakrawala, sehingga mereka ada dalam hidup yang kekal bersama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, bukan sampai di situ. Orang yang membangun hidupnya di hadapan Tuhan, mereka banyak menuntun orang-orang dalam kebenaran sehingga mereka bercahaya seperti bintang-bintang. Itu pun juga karena anak-anak Tuhan yang cerdik dan bijaksana itu adalah suratan Kristus yang terbuka. Jemaat yang diberkati Tuhan. Lalu bagaimana tentang neraka? Ya. Neraka adalah orang-orang yang tidak menginginkan Tuhan, orang-orang yang tidak mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Mereka
dikatakan di kitab Daniel, mereka akan dapat kengerian atau yang kekal di dalam neraka. Jemaat yang diberkati Tuhan, siapakah yang pernah melihat surga? Tentu bertanya, apakah surga itu ada? Saya katakan bahwa surga itu nyata. Kalau kita buka dalam 2 Korintus 12 ayat 2, ya, 14 tahun lalu orang Kristen, ya, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, saya tidak tahu, tapi Allah tahu. Mereka dibawa ke tingkat ketiga ke surga. Orang itu pun saya tahu, kata Paulus. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebetulnya Paulus tahu siapa yang dibawa naik ke surga. Itu adalah Paulus sendiri. Tapi di sini Paulus memakai kata ketiga, orang ketiga, dikatakan orang Kristen yang 14 tahun lalu dibawa ke surga. Jemaat yang diberkati Tuhan, bahwa surga pun juga dinyatakan di dalam Lukas 16 ayat 22 dan 23. Di sini Yesus bercerita. Biasanya Yesus selalu mengadakan perumpamaan, tapi di sini Yesus bercerita. Ada orang kaya yang senantiasa hidupnya berpakaian ungu dan kain halus, dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Tapi di depan rumah orang kaya itu ada seorang pengemis, bahkan seorang pengemis itu adalah penuh dengan borok. Ya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kenapa Yesus ini bercerita? Biasanya kan dia pakai perumpamaan. Pertama, karena Yesus tidak pernah menyebut nama seseorang. Makanya ini saya katakan, ini adalah nyata. Yang kedua, bahwa Yesus menyebut tempat. Ya, di situ menyebut tempat. Ya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau di ayat 16 pasal 20, ya, bahwa Lazarus, ya, orang itu, ya, yang senantiasa di depan pintu rumah orang kaya itu, lalu dia meninggal, ya, saya singkat, dan orang kaya itu pun juga meninggal. Tapi jemaat yang berkati Tuhan, Lazarus ada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu ada di Hades. Ya. Mereka merasa kesukaran, merasa kesakitan, merupakan sengsara yang tiada tara. Mereka tidak bisa keluar. Bahkan dia melihat ke atas, melihat Lazarus di pangkuan Abraham. Dia ingin dicelupkan tangan Lazarus ke air supaya ditetesan kepada orang kaya itu. Tapi itu bentangannya sangat jauh, jadi enggak bisa. Jemaat yang diberkati Tuhan, ya, bahwa surga dan neraka itu memang nyata, bukan kiasan, bukan figuratif, tapi juga bukan gambaran. Ya. Jadi yang jelas surga dan neraka itu ada, yaitu surga nyata. Surga, saya ulangin, bukan figuratif atau kiasan atau lambang. Ya. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya kira firman Tuhan cukup sekian. Kami undang pemain musik. Kita naikkan satu pujian, yaitu berjudul Tetap Setia. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku
mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku kan tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Katakan ku tetap setia. Setia ku melayanimu. Kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa, Engkau pakai. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, Roh Kudus sendiri yang berbicara. Kau berkati seluruh jemaat-Mu, kiranya mengerti firman ini. Biarlah hidup mereka di bumi ini adalah persiapan untuk menuju ke kekekalan. Karena kekekalan itu ada, kekekalan bukan figuratif atau kiasan. Bapa dalam surga, berkati seluruh jemaat-Mu, beri damai dan sejahtera senantiasa. Kiranya apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Juga kalau ada yang sakit Tuhan, aku percaya darah Yesus berkuasa. Bilur-bilur Yesus sembuhkan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini senantiasa damai dan sejahtera. Karena kasih Allah melimpah untuk bangsa ini. Juga jauhkan bangsa ini Tuhan, senantiasa Tuhan, dari teroris-teroris. Jauhkan dari bandar-bandar narkoba bangsa ini. Jauhkan dari bencana-bencana bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati damai sejahtera. Juga Kau berkati pimpinan negeri ini, dari Bapak Presiden serta Wakil Presiden, para menteri-menterinya Tuhan, para kabinetnya, bahkan dari gubernur sampai yang terendah, dari Sabang sampai Maroke. Kau beri hikmat Tuhan, pimpinan-pimpinan negeri ini, seperti Engkau memberi hikmat pada Salomo, sehingga bangsa ini dengan damai dan sejahtera dipimpin oleh Bapak Presiden dan wakilnya serta aparatnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga berkati GPI Jalan Profesor Hamka. Seperti firman-Mu, Engkau yang akan membangun jemaat-Mu sendiri Tuhan. Biarlah GPI Jalan Profesor Hamka ini menjadi menara yang tinggi di tempat ini untuk pelebaran kerajaan Allah. Berkati hamba-Mu Pak Tuni Maranto yang menggembalakan GPI Jalan Profesor Hamka ini. Tuntun setiap langkahnya. Kau berkati senantiasa, Kau taruh Roh-Mu dalam hidupnya, sehingga firman yang ditabur menjadi berkat seluruh orang yang mendengarkannya. Aku percaya Tuhan, juga Engkau berkati segala kebutuhannya, segala usahanya juga Engkau berkati berhasil. Terima kasih. Demikian juga Ibu Gembala Kau berkati, setiap langkahnya Engkau senantiasa menuntunnya. Kau berkati Tuhan, Kau beri kesehatan yang baik. Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan di gereja GPI Jalan Profesor Hamka. Bahkan Kau berkati hamba-Mu ini menjadi berkat bagi banyak orang. Juga Kau berkati pekerjaannya Kau buat berhasil.
rumah tangganya juga Kau berkati, Kau buat berhasil. Demikian juga putranya Kau berkati Tuhan. Kau pakai senantiasa dalam hidupnya untuk pelayanan di GPI Jalan Profesor Hamka. Kau berkati kesehatan yang baik. Engkau senantiasa menuntunnya setiap langkahnya. Engkau membentenginya. Engkau memberi damai sejahtera senantiasa dalam perjalanan hidupnya. Sebagai profesinya dokter Tuhan, juga Kau berkati Tuhan. Kau beri keberhasilan. Kiranya orang-orang yang datang untuk berobat kepadanya, Tuhan Yesus yang memberi kesembuhan. Hamba-Mu Dr. Topi hanyalah pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya tali kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai seluruh jemaat. Baik waktu keluar, baik waktu ke dalam. Segala berkat-berkat dicurahkan untuk seluruh jemaat GPI Jalan Profesor Hamka. Aku percaya bahwa anugerah Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan menyertai seluruh jemaatnya. Bahkan sampai akhir zaman Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Katakan terima kasih. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Katakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Sekali lagi syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Amin. My heart thirsts after you. My soul longs to you. I want to be close with you, Lord. Dwell in your presence. Jiwaku merindukan-Mu, Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus.
desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper